Bu Otit sudah Bu Otit? Hatur nuhun. Sudah ketemu Bu Otit? Baik. Sudah semuanya? Baik, kita bareng-bareng dulu Ibu ya baca ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, seperti biasa ayatnya kita potong-potong sehingga bacaannya benar sesuai kaidah tajwid, Ibu ya. Oke, saya duluan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Walakin di sana ada tasydid nun, dibakar, ditahan dan ditekan 2 harokat. Ketika sudah ditekan maka dipendekin Ibu kalau misalkan kita mau lanjut ke huruf yang selanjutnya, karena tidak sedikit ya di antara kita ketika sudah tasydid loh katanya ditekan, ditahan 2 harokat, maksudnya bukan dibaca walakinna syaya, bukan nah itu yang ditekan. Kinnasyayatinu ala syaitina. Kita ulang Bu ya. Walakinnasyayatina kafaru yu'allimunan nas. Yu'allimunan nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakain. Ada nun tasydid, ada setelah nun tasydid ada sa-nya tasydid. Nah, bukan yu'allimunan nasasih, nah, bukan. Kalau sasih bahasa Sunda ya, sasih. Nah, yu'allimunan nasasihra. Nah, ditekan juga sama Bu ya. Oke, sihra. Kita lanjut. Wama juga ada harokat alis, maka kita baca panjang ya, minimal 2 harokat, maksimalnya 5 harokat. Wama unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Selanjutnya apa? Perhatikan lam tasydid. Wa ma yu'allima, bukan wa ma yu'alima. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama
nahnu fitnatun fala takfur. Takfur, pendek ibu ya, takfur. Maka kalau kita sudah tahu mana yang panjang, mana yang pendek, otomatis langgam kita dengan sendirinya ibu. Langgam itu dengan sendirinya. Ya. Kalau misalkan mau dikemas lagi, lebih baik tinggal sering-sering ngedengerin murotal. Itu. Kita lanjut ibu ya. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Nah, selanjutnya wazaujih. Nah, di sini banyak ibu ya wazaujih. Harusnya wazaujih, betul. Wazaujih ibu ya. Kita bareng-bareng ibu coba wazaujih. Bukan wajaujih. Kalau wajaujih berarti dua-duanya jim, jet ya. Harusnya yang satu zau, yang satu ji. Zai dengan ja. Coba sekali lagi bu, wazauji. Sekali lagi. Masih ada kedengaran ya, wazauji. Sekali lagi, wazauji. 1, 2, 3. Wazauji. Yang penting kita sudah berusaha. Ya, kalau udah berusaha mah ya mangga, salah jangan nama. Oke, kita lanjut ibu. Nah, ini wa mahum bidho, ada harokat alis di setelahnya ada ro tasydid, maka kita baca panjang ya, 6 harokat. Wa mahum, ada mim bertemu dengan ba, berapa harokat? 2. Kita tahan 2 ibu ya. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Coba. Ro yang tasydid itu ibu nggak apa-apa ditebelin saja. Daripada bidori harusnya bidori, ari gitu ibu ya. Nah, bukan bidori, bidori. Ro-nya itu tasydid. Dimasukin ibu ya, tasydid. Coba ibu ikuti saya. Arro, tarro, barro, doro, dorin. Nah, itu yang betul bu ya, ro-nya itu tasydid. Nah, bukan wa ma hum bidori, bukan ya, bidori. Nah, kita ulang bu ya. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Umumnya ini bu ya, kalau ada lam gunting
pasti dibaca 2 harokat umumnya. Kecuali nanti ada harokatnya seperti angka 0, maka nanti dia dibaca pendek. Ya, oke, harus diingat. Kita lanjut. Walaqad, ada dal sukun, maka dipantulkan. Kita tidak baca walaqad alimu, itu salah. Harusnya walaqad alimu. Kita coba Ibu ya. Walaqad alimu. 1, 2, 3. Walaqad alimu. Betul, ya, walaqad. Kita lanjut. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Bagus. Betul, kita pantulkan juga Ibu ya. Ada qaf sukun, kita pantulkan juga. Kalau dia di akhir, maka betul kayak tadi bacaannya min khalaq. Gitu ya. Kita lanjut. Kalau istirahnya apa? Qalqalah sugro. Nah, itu ya. Tapi kalau misalkan kita belum hafal istilahnya, ada qaf sukun, pantulin, selesai. Ada qaf sukun, pantulin. Ada dal sukun, kita pantulkan. Ya, lanjut. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Lau kanu ya'lamun. Ini kalau misalkan ada yang kerasukan, kemasukan jin, Bapak Ibu ya, bacakan ayat ini. Kalau misalkan qul huwallahu ahad tidak mempan, misal Ibu ya, Pak Ustaz saya sudah baca Al-Ikhlas, tapi masih saja ini belum sadar-sadar, misal. Ibu baca Al-Falaq 3 kali sudah, misal, tapi belum bisa juga. Oh, mungkin itu maunya jinnya itu mah masih kuat kene Ibu ya. Masih tahu dianya, belum panas dianya. Baca An-Nas Ibu, dibaca An-Nas. Oh, masih anger misalkannya ya, anger. Nah, Ibu baca ayat kursi. Belum juga. Nah, ini Ibu baca. Mohon. Ini harus diulang-ulang ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Harus dihafalin Ibu ya, dihafalin. Satu ayat ini terus diulang-ulang, nanti diulang-ulang Ibu. Ya, satu ayat. Nah, Ibu silakan ditandain. Kalau misalkan belum hafal, Ibu bawa Quran, Ibu bacakan. Ibu pegang orangnya, kepalanya dipegang, tengkuknya dipegang, di tengah-tengahnya dipegang, tulang ekor dipegang. Satu ayat. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mohon. Kalau bisa hafal, alhamdulillah. Harus dihafal. Nah, ini Bu ya. Ditandain ini Bu ya. Ditandain. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita baca Al-Fatihah. Pertama baca basmalah dulu, Bismillah. Langsung Ibu baca ta'awuz, misalkan ta'awuz dulu, baca basmalah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Terus ayat kursi 1 kali. Boleh 3 kali juga, silakan boleh. Belum mempan juga, nah Ibu baca berulang-ulang. Ibu ini baca berulang-ulang. Tapi Ibu kalau mau ngeruqyah, Ibu harus wudu dulu. Ya. Ada yang takut?
Iya, iya. Ibu, kita tidak usah takut sama jin. Oh, jin. Jin itu, Ibu ya, tidak akan bisa kita lihat. Jin tidak bisa kita lihat. Ibu ya. Kalau jin bisa tidak melihat kita? Bisa. Jin bisa melihat kita, ada dalilnya di sini. Ibu ya. Maka siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih mulia? Jin atau manusia? Manusia jauh lebih kuat. Maka kita nggak perlu takut. Kenapa takut? Karena sering nonton film horor. Jadi takut jadinya. Padahal jin itu, Ibu, tidak mungkin mereka itu menampakkan diri. Kecuali itu adalah jin yang zolim, itu tezim itu. Zolim, nakal, sama kayak di kita juga golongan manusia banyak yang nakal. Banyak, ya. Nah, Ibu, jin itu seperti yang kita bayangkan, misal bukan itu bentuk jin. Bukan itu bentuk jin. Jin itu bisa berubah-ubah. Jin bisa berubah-ubah jin itu. Kadang bentuknya seperti anjing hitam, ular hitam, atau bentuk yang lain. Bentuk yang lain. Tapi di sebuah penjelasan, Ibu, secantik-cantiknya jin, itu matanya ada 8. Kalau tidak salah, Ibu ya, saya baca di penjelasan itu, kakinya juga banyak. Maka jin itu tidak cantik, Ibu. Itu sebaik-baiknya, secantik-cantiknya jin. Kalau misalkan Ibu lihat pocong, itu bukan jin. Itu bukan bentuk asli jin. Ibu lihat sandal bolong misalnya, Ibu, itu mah di TV, Ibu ya. Bukan itu kuntilanak misalkan, Ibu, bukan. Atau si manis jembatan Ancol. Bukan itu bentuk jin. Bukan. Salah satu penampakannya seperti itu. Maka ketika Ibu sedang melihat, pertama, karena Ibu suka ngebayangin yang ada di TV, akhirnya kebayang. Gelap sedikit, ada penampakan. Padahal itu cuma bayangan ilustrasi kita saja. Nah, itu perasaan kita saja, Ibu. Saya jelaskan sekarang supaya Ibu tidak takut lagi sama jin. Ada yang nangis di sana di sumur misal, Ibu langsung kabur, nggak berani. Ibu jangan takut. Ibu jangan takut, ya. Jin itu seperti kalau diilustrasikan, Ibu ya, kalau kita analogi. Kalau misalkan kita berantem dengan ikan hiu, kita berada di dasar laut, terus kita berantem sama ikan hiu. Kita bawa parang ini, Bu, kita bawa parang yang panjang. Siapa yang menang? Ikan hiu atau kita? Sejago-jagonya Ibu renang, pasti yang menang ikan hiu, Ibu. Ya, gitu, Ibu ya. Nah, itulah dia. Sekarang saya balik, Ibu, Ikan hiunya sekarang ada di lapang, misal di lapang tempat kita kurban ininya sebentar lagi. Ikan hiunya ada di darat, misal. Kita mau berantem sama ikan hiu bawa cutter, siapa yang menang? Kita atau hiu? Kita. Itulah perumpamaan dunianya, Ibu. Maka kalau jin itu menampakkan diri di alam dunia ini, nah, itulah selemah-lemahnya jin. Bu, lempar aja. Gue lempar, jin ada di mana-mana, termasuk di sini juga banyak jin di masjid. Pertama, betul, Ibu. Pertama, memang karena kita sudah didoktrin pas awal-awal itu, oh ini mah angker ini mah, kita jadi serem sendiri, Ibu. Otomatis alam bawah sadar kita itu mensugesti bahwa di sini tuh serem jadinya, jadi kita merinding, misalnya, Ibu ya. Mohon, makanya sering saya katakan kita ini percaya kepada Quran, tapi tidak benar-benar mempercayai. Paham maksud saya, Bu? Ya, kan kata Allah juga, Allah berfirman, bacakan ya. Rasulullah juga mengatakan, bacakan Quran, bacakan ayat kursi, bacakan surah Al-Baqarah di rumah, maka jin-jin itu akan kabur jin, Bu. Kalau kita bacakan surah Al-Baqarah, jin-jin itu akan kabur. Maka kalau misalkan kita masih takut, kita belum benar-benar yakin dengan apa yang kita baca. Makanya ketika ruqyah juga kan, kita ruqyah misalkan orang
Waduh, masih aja ini dia kerasukan, misal ibu nggak mempan, suruh ustadznya. Padahal ibu sendiri juga bisa tanpa pakai ustadz. Tinggal ibu bilang aja, tanya misalkan ke ustadz, Pak Ustadz, ini saya mau ngeruqyah, anak saya misalkan kerasukan. Dia kalau misalkan malam-malam itu suka teriak-teriak sendiri, misal ibu ya. Nah maka ibu ruqyah sendiri, tidak perlu pakai penyuruh ustadz gitu ibu. Apalagi anak ibu misalkan cewek, jangan ibu ya. Kalau misalkan sudah urgent, misal ibu ya, nggak bisa lagi, ibu suruh ustadz. Ustadznya harus pakai kaos tangan. Jangan seperti ini ibu ya. Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki mah nggak apa-apa. Kan kepala keruqyah kan harus dipegang. Dipegang kepalanya, kita baca. Dipegang tengkuknya, pegang di sini nih bu, di tengah-tengah. Terus kita pegang di dekat tulang ekor ini ibu. Nah itu titik-titiknya kalau ngeruqyah. Intinya kita tidak perlu takut sama jin. Jin yang harus takut sama kita. Gitu ya ibu ya. Takut kan ya. Karena dari kecil kita sering ini ibu. Dari kecil kita sering ditakutin. Termasuk orang tua kita juga. Harus di sana nanti dicuri sama jin. Kan beda-beda alam ibu. Masa jin bisa nyuri manusia? Itu kan ada di film itu ibu. Nah karena film inilah kita tersugesti jadinya. Terbawalah kita di dunia nyata. Akhirnya ada pohon gede misalnya tengah-tengah malam misal kita takut. Makanya dulu waktu saya kuliah semester 1 ibu ya. Saya suka nongkrong di bawah pohon yang gede yang di UIN itu tuh. Teman-teman saya jadi heran. Kenapa kok kamu gak takut? Emang kenapa? Wah di sana mah ada ini banyak. Katanya. Ya sudah biar ada teman saya kata saya gitu. Saya menginap di sana, ibu saya dulu sambil buka laptop kan di sana ada wifi gratis. Nah di teman-teman pada pulang, saya sendiri pakai sejadah gini aja sambil bobok ngerjain tugas karena nggak ada kuota sayanya dulu. Jadi saya di sana nginep di sana di bawah pohon yang gede itu, yang katanya serem lah angker. Nah pohon angker. Pun juga ibu di kuburan takut. Kenapa takut ke kuburan? Takut matinya atau takut jin ibu? Takut jin ya. Kalau mati mah enggak. Padahal kalau kita ke kuburan, kita ngambil pelajaran di sana. Kita juga pasti bakal nyusul sebentar lagi. Gitu. Itu sebenarnya tujuan kita ke kuburan, ke makam. Malam-malam misalkan ibu ziarah atau bapak-bapak ini ziarah takut kalau malam mah katanya. Kenapa? Karena sudah tersugesti itu teh. Dulu dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya anak-anak itu jangan ditakutin. Enggak apa-apa lah Pak Ustadz biar anaknya enggak ke sana. Nah, ini dia salah juga sebenarnya teh Ibu. Awas. Iya, kebiasaan jadinya. Gitu Ibu ya. Sekali lagi, jin tidak perlu kita takuti. Ada ini Bu, ada Al-Qur'an. Hadisnya banyak. Barang siapa yang baca surat Al-Baqarah di rumahnya, apalagi rumah baru dibangun, misal ibu ya, rumah baru dibangun, ibu baca surat Al-Baqarah, udah pergi jinnya. Kalau misalkan masih ada panas misal ibu ya, ibu pakai apa namanya ini teh, spray ya, spray ibu, spray. Nah ibu bacakan yang itu. Tapi yang sering orang tidak lakukan itu adalah ditambahkan dengan daun bidara. Nah, kan itu tak ada tuh daun bidara. Harusnya ibu pakai daun bidara. Pasti muntah nantinya orang yang mau minum itu. Kalau yang kerasukan jin ibu ya, kalau yang dalam dirinya itu ada jin, pasti dia muntah nantinya. Itu berarti ada jin dalam dirinya. Jangan lupa ibu ya, misalkan ibu bacakan nih Al-Ikhlas sudah, ini sudah semua sudah ayat-ayat di sini sudah, ibu tiup misal ya, ibu kasih minum nggak muntah-muntah, ibu kasih daun bidara. Syaratnya gimana ibu? Harus ganjil, sunnahnya ganjil. Kalau tidak 1 harus 3, kalau nggak 3 5, kalau nggak 5 7 sedikit. Ibu tumbuk atau diulek gitu ibu, diulek, baru dimasukin ke aqua. Masukin ke botol. Nah, baru ibu gesek-gesek sedikit, dikasih minum itu ibu. Muntah. Kalau enggak nanti dia ngerasain panas nantinya. Nah, ibu ya, tidak perlu takut, enggak perlu takut. Baik. Ibu daun bidara 25.000 harganya.
di Gede Bage banyak. Nah, bukan saya yang jualan ibu ya, bukan promosi ini bukan. Di Gede Bage. Kan di depan rumah ibu tanam aja daun bidara. Ibu tanam daun bidara. Daun kelor tidak ada sunnahnya. Kalau daun kelor, tapi saya tidak tahu itu namanya. Ibu kalau mau mujarab langsung dari Nabi, ya udah pakai daun bidara. Kecil ibu ininya daunnya. Berduri ya itu teh ininya pohonnya. Maka kalau ada daun bidara, saya sarankan ibu ya, ibu tanam aja daun bidara. Penangkal bisa. Daun bidara ya. Ibu ambil misalkan 3, ibu apa ini namanya di keset merah gitu bu. Nah, baru dimasukin langsung ke air tersebut. Termasuk juga yang kurang apa? Ketika memandikan mayit ibu, pakai daun bidara atau tidak? Harusnya pakai daun bidara juga, gitu ibu. Maka ditumbuh. Nah itu dia ya ibu. Itu sunnahnya. Sunnah yang hilang sekarang itu, yang orang apa terkadang itu mah serem, itu mah banyak ritual misal. Enggak juga, memang itu sunnahnya ibu pakai daun bidara. Pakai ganjil ya diminumkan ya. Nah itu ya ibu ya sedikit tentang ini ayat 102 ini. Nah, kalau misalkan yang diruqyah itu pertama diminum aja, kedua dimandikan. Mandikan ibu ya. Nah, tidak ada ritual-ritual lagi yang ngeri-ngeri ibu. Itu bisa jadi nanti bantuan jin kalau selebihnya. Nah, bantuan jin ya. Kita hati-hati masalah ini ibu ya. Ada ruqyah yang sunnah, ada ruqyah yang tidak sunnah. Gimana cara ruqyah yang tidak sunnah? Misalnya ada orang yang sudah datang nih, wah dia udah tahu nih orangnya. Oh kamu tuh tadi begini ya, kamu tadi begini ya. Oh begini. Itu bukan ustadz, itu ustadz yang dukun itu sama ibu. Iya juga banyak minta misal gitu ibu ya. Pokoknya kalau di luar sunnah itu dukun ibu. Dukun yang berpura-pura jadi ustadz. Walaupun pakainya seperti ini misal ibu ya. Terus dia baca misal pakai apalah banyak ritual misal harus telur berwarna ini, harus ayam berwarna ini. Itu dukun ibu. Istilah kita sekarang orang pintar ibu ya. Itu hati-hati seperti itu ibu ya. Oke, itu ya ayat 102. Nah, kita jangan percaya ibu. Kalau dulu zaman sahabat sudah dipenggal kepalanya. Termasuk Umar dulu ya. Dia nanya langsung, bagaimana nasibku besok, kata beliau. Oh, anda ini khalifah, nasib anda besok bagus, besok anda sehat-sehat saja. Bagaimana dengan nasib kamu besok, kata Umar. Oh, saya juga baik. Kamu dusta, kata Umar. Sekarang juga dipenggal kepalamu, dipenggal kepalanya. Oh, dulu mah begitu. Iya, di Arab. Dulu zaman sahabat. Nah, itu makanya kita tidak boleh percaya dengan dukun. Apalagi ramalan ibu ya. Makanya ibu kita harus lihat ya, walaupun misalkan berpenampilan atau berpakaian seperti guru misal ibu ya, kita lihat dulu amalannya. Ibu ya. Kalau misalkan harus banyak kita lihat di TV pun di berita ibu, ngobatinya harus berdua. Yang perempuannya sama yang ngobatinya cowok, ditutup pintu rapat-rapat. Dukun ibu, pastikan itu mah dukun ibu. Nggak tahu tuh, pokok saya mah pribadi dukun itu mah ibu ya. Sudah jangan ya. Maka ruqyah itu juga perlu ke dokter. Ke dokter itu juga namanya ruqyah ibu. Ruqyah ya. Apa itu ngaruat? Tumbal rumah. Tidak ada tumbal rumah ibu. Itu karena apa ibu ya? Kultur. Apa itu kultur? Kebiasaan yang salah itu ibu. Maka, tumbal ini jadi berbahaya nanti ibu. Jatuhnya ke dalam kesyirikan. Jatuh dalam kesyirikan ibu. Termasuk tumbal misal untuk Nyi Roro Kidul misal itu ibu, kesyirikan. Nggak boleh. Nah, buat kurban mah yang kurus
Buat kurban Idul Adha kurus ibu. Buat Nyirok Kidul harus yang gemuk. Jangan ibu, kebalik. Janganlah ibu tinggalkannya seperti itu. Ya, tinggalkan. Karena jin itu umurnya ribuan tahun ibu. Ribuan tahun. Maka misalkan ada keluarga kita yang dulu-dulunya bekerja sama dengan jin, maka masih hidup sekarang itu. Oleh karenanya dia tahu apa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita baru datang misalkan mau berobat, ada misalkan orang sudah tahu ya, oh bapak kamu namanya ini, adik kamu namanya ini, kamu di rumah tuh suka begini, dia udah tahu ibu. Karena ada jin kan, kita semua ini punya jin di sini satu-satu ya, kita punya masing-masing korin namanya itu ibu. Kesanalah dia bertanya karena dia bekerja sama dengan jin. Maka yang tahu satu-satunya gaib adalah kepada yang gaib ada Allah. Rasul juga sebatas dikasih tahu oleh Allah ibu. Manusia nggak bisa. Maka kita jangan langsung percaya itu mah ibu ya. Terima kasih ibu. Kita lanjut sekarang. Ibu jangan serius tentang jin ya. Jadi kita nggak usah takut. Selebihnya nanti kalau ada yang bertanya nanti aja ibu ya, kita selesaikan dulu ini. Ada nun tasydid, perhatikan ibu ya. Ada nun tasydid, ada tasydid tak juga harus diperhatikan. Mim tasydid juga ada ini mim tasydid. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Waqulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddul ladzina, ini ada dua huruf yang tasydid ya. Ada dal tasydid, ada lam tasydid. Nah, jangan salah satunya dihilangkan tasydidnya ya, Ibu. Bukan ma yawaddul ladzi, bukan. Ma yawaddul ladzi, ada jedanya, ditahan. Ma yawaddul ladzi. Nah, gitu Ibu ya. Kita coba. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. 1, 2, 3. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
intinya sebenarnya kalau ngaji ma ibu ya, kita perhatikan saja hurufnya. Perhatikan hurufnya, apakah dia ini tandanya panjang atau pendek. Hanya saja kita ketika disambung maka yang pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek. Yang kebanyakan juga yang pendek dibaca panjang itu ketika menyambung huruf akhir dari sebuah kata. Contoh, saya ambil ayyunazzala ibu ya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Terkadang suka gitu. Padahal ketika kita menyambungkan kata tersebut, kalau akhir hurufnya itu pendek, pendekin saja langsung. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Jadi tidak dibaca wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Maka harus dilihat dulu per kata ya. Kita lanjut ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Gitu ibu ya, makanya ketika kita sudah baca ayat yang tadi, ayat untuk ruqyah itu wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Nah ini jadi bisa jadi penguatnya ini ibu. Alam ta'lam annallah lahu mulkus samawati wal ardh. Emangnya kita tidak tahu ibu ya, Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Nah, tidak ada pelindung dan penolong bagi kita selain Allah. Kan kita kalau masuk WC gimana doanya masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya itu? Minta gangguan setan perempuan dan laki-laki. Itu maksud saya ibu. Kita hanya jangan sekedar baca, tapi paham. Ini yang bikin jinnya juga kuat. Dia juga nggak ngerti yang dia baca teh apa gitu ibu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minimal kita tahu intinya itu teh. Intinya apa? Kita berlindung kan? Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dari jin laki-laki dan jin perempuan. Itu intinya mabuk kita minta perlindungan. Tapi anehnya kita sudah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tengah malam ibu mati lampu misalnya ibu ya. Masih saja takut ke kamar mandi.
dianterin sama suami. Nah ini kemana ini? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Makanya sering saya katakan Ibu ya, kita ini percaya kepada Quran, tapi tidak benar-benar percaya. Nah, Allah nyuruh kita baca ini, Rasulullah nyuruh kita, ayo kalau misalkan ke kamar mandi baca ini, nggak akan diganggu. Tapi banyak di antara kita yang masih takut. Kamar mandi doang Ibu kita takut. Apalagi ada yang meninggal, misal tetangga kita, wow repot jadi nih Bu ya. Ada yang meninggal mah, kebayang terus Ibu, bayang terus. Apalagi tetangga kita ini, tetangga pisahan ini Ibu, nggak berani kamar mandi, pindah bobonya, pindah. Ada yang sebagian gitu juga, ada. Nah itu adalah permainan jin, itu permainan jin Ibu ya. Mungkin kalau awal-awal Ibu ya, kalau orang memandikan mayit, ada yang suka memandiin mayit di sini? Alhamdulillah ya, kalau ada Ibu ya. Nanti kita adakan pelatihan nanti Ibu ya, gimana memandikan mayit secara sunnah. Praktek memandikan mayit secara sunnahnya. Praktek dengan manusianya Ibu, maksud manusia yang hidup, maksudnya di sini ya praktek. Oke boneka, boneka Ibu. boleh. Nah. Karena saya lihat juga Ibu, saya lihat banyak yang asal memandikan, penting bersih gue bersih. Ya, betul silakan. Tapi pahala sunnahnya kita tidak dapat. Ada sunnah-sunnahnya. Nah Bu ya, untuk awal-awal mungkinnya yang memandikan mayit pasti kebayang terus. Untuk awal-awal ini mah awal. Kebayang terus kita mengambil wudhu di depan ini, wajahnya di depan, kaget kitanya. Itu mah awal-awal enggak mau makan. Oh. Iya. Tinggal pakai sabun ya padahal Bu. Betul. Itu karena ada keterikatan emosional barangkali Ibu ya. Tapi intinya mah Ibu, kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kenapa kira-kira kita takut? Ada yang bisa jawab tidak? Kenapa takut? Kurang iman. Kita ini dulu lah. Jangankan orang yang meninggal ini, orang meninggal jangan dulu. Kita sudah baca doa masuk WC, tapi masih takut. Kenapa ini kita takut? Apa yang kita takutin? Takut bayang misalkan putih-putih ya Bu ya, rambutnya panjang, misal dia nggak menginjak tanah, nggak mungkin Ibu, nggak mungkin. Gimana kapasitas orang itu beda-beda kan? Iya. Kemampuan. Ini karena sugesti yang dari dulu itu Bu masih melekat dalam diri kita. Padahal Bismillah, jin nggak akan bisa tuh nyekek kita Bu, naik misal nyekek, nggak bakal bisa. Kecuali lewat perantara dianya Ibu. Lewat perantara, misal tikus misalkan naik misal ke mana, ke lilin atau apa dijatuhkan, itu ditunggangi oleh setan, jin itu Bu. Maka kebakaran itu bisa. Nggak bisa jin tuh langsung pegang kita, nyekek kita. Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa Ibu ya. Kalau misalkan ada di antara Ibu di sini yang sering misalkan ngelihat jin, Bu ya, ini harus diperhatikan ini. Berarti dalam diri Ibu itu ada jin. Harus diruqyah. Kalau jin bisa nggak melihat sesama jin? Bisa. Manusia bisa nggak lihat jin? Berarti kalau misalkan kita bisa lihat jin, ada jin dalam diri kita. Itu intinya Ibu. Maka ruqyah diri sendiri Ibu, ruqyah diri sendiri. Baca pakai apa itu dia daun bidara itu. Udah selesai bacaan-bacaan yang tadi, bismillah Bu baca. Besok ruqyah lagi Bu, besok baca. Ruqyah lagi gitu. Pasti kerasa Ibu. Pasti kerasa nanti. Panas lah nanti, bisa badan misalkan enggak enak. Atau mual-mual nanti Ibu ya, mual-mual nanti enggak enak. Nah itu berarti ada yang tidak beres dalam diri kita. Maka kudu ruqyah sendiri. Kalau mau Ibu ruqyah pertama, Ibu cari ruqyah yang yang cewek dulu Bu. Sesama ini perempuan. Jangan ruqyahnya sama yang cowok, jangan.
Kau udah nggak ada, misal nggak ada nih Bu, nah, panggil yang cowoknya dengan ketentuan sebagai berikut. Nggak boleh pakai tangan kosong seperti ini. Atau ada asistennya perempuan, silakan dipegang misalkan tengkuknya, gitu. Pegang tengkuknya. Nah, ustadznya baca di sini. Nah, ada reaksi nanti teh, begitu. Ya. Ada reaksinya nanti. Nah, makanya kalau bibi, alo tuh keponakan. Oh iya, bisa ibu bisa. Iya, mohon. Iya, mohon, dipegang. Iya, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil juga, ibu ya. Nah, ibu yakin, sudah yakin ya. Kita lanjut sekarang. Ini kita harus ibu, yakin ini bu. Kita udah baca ini Qur'annya ibu ya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Kalau misalkan kita ada misalkan ini jin nyekek kita, aduh nggak mungkin itu ibu ya. Ya selebihnya mah kehendak Allah itu mah bu. Ada misalkan kita, dia mah meninggal karena disantet misal ibu ya. Dia meninggalnya bukan karena disantetnya, gitu ibu, bukan. Banyak ya yang kebiasaan dahulu itu yang harus kita rubah yang sekarang. Guna-guna, nah ada meninggalnya karena diguna-guna. Itu persepsi kita sebagai manusianya ibu ya. Kita sebagai manusia. Ya. Tapi itu belum tentu. Meninggalnya itu takdir Allah itu mah. Allah ya cabut nyawanya pada saat itu barangkali. Fitnah jadinya nanti. Oh dia mah diguna-guna sama siapa? Sama ini kan nggak kebukti. Susah. Di undang-undang juga susah ngebuktiinnya ibu. Ya meninggal diguna-guna, dia disantet. Nah, nggak bisa. Maka dia akan jadinya fitnah, dosa. Kalau misalkan sihir, ada nggak sihir? Ada sihir maka harus kita percaya yang begitu ya bu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak kena sihir? Gimana caranya? Makanya sebelum tidur ibu wudu. Siapa yang tidur harus wudu dulu di sini. Nih, wudu itu tidak nyampe 30 detik loh ibu. Nggak nyampe 30 detik wudu. Perkara yang ringan tapi susah untuk dilakukan. Apa susah hanya ibu ya masya Allah cuci kumur minimal sekali ibu. Minimal sekali ibu ya, maksud sekali basuhan minimal ibu ya. Ibu kumur sekali basuhan beres, sekali basuhan udah selesai sekali sebelum tidur. Kalau masih punya wudu alhamdulillah bagus berarti. Udah sholat isya yang masih punya wudu alhamdulillah itu bagus ibu. Maksud saya yang udah batal ibu, yang sudah batal silahkan berwudu. Minimal ya, wajibnya itu 1 kali, sunnahnya berapa kali bu? 3, ada yang 2 juga, ada yang 3. Nah maka kalau misalkan kita lagi malas-malesnya, udah sekali selesai ibu, kepala, kaki selesai, langsung ibu bobo. Ketika kita meninggal dunia, maka sama seperti bayi yang baru lahir. Kan banyak orang tiba-tiba ibu ya tidur tapi meninggal. Nah, mudah-mudahan itu mah keren itu mah ibu ya. Nah, makanya saran saya ibu, kita wudu dulu sebelum tidur. Setelah kita udah wudu nih mau berbaring, kita beres-beres dulu bantal, kepruk-kepruk lah ya bantal. Nah, karena ada juga kan orang tua kita dulu mah, Bismikallahumma ahya wa amut. Ada lagi nggak yang lain? Ada ibu. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ada 2 caranya. Amut dibalik ya. Kan yang mematikan kita dulu, baru nanti subuh-subuh kan kita bangun. Sebenarnya ketika kita tidur tuh ibu, ruh kita tuh sudah digenggam tuh ibu. Yang ditakdirkan Allah hidup lagi subuh-subuh itu jam 3 bangun, maka katakan alhamdulillah.
Makanya kalau ada yang bangun, pertama yang dia lihat HP itu fitnah. Bangun lihat HP dulu. Harusnya kan alhamdulillah ya Allah. Mohon, bagus. Betul. Nah, maksud saya yang barusan itu pertama kita harus lihat HP. Kan harusnya bangun ibu ya, kita bangun. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru ibu lihat HP. Nah, gitu. Yang jadi fitnah sekarang ini ibu, baca dulu, jangan HP dulu, alhamdulillah dulu, baru pegang HP. Silakan lihat jam gitu. Jangan lihat jam. Alhamdulillah. Bu cari HP langsung. Ucapan dulu. Alhamdulillah. Apa doanya kita baru bangun tidur? Apa artinya? Itu maksud saya, Bu. Setidaknya kita paham Ibu apa yang kita baca tuh. Nah ini cara bagus ya Ibu ya. Alhamdulillah ya Allah sudah membangunkan saya, sudah menghidupkan saya kembali setelah mematikan saya. Simpelnya Ibu, alhamdulillah ya Allah masih hidup, selesai Ibu. Ya alhamdulillah beres, kita cari HP, lihat jam, oh ternyata jam 7 misalkan Bu ya. Enggak surat subuh. Terkadang Ibu. Mungkin kita ada program nih Bu ya. Kita ada program tahajud bareng bisa di grup. Ayo tahajud. Kita tahajud. Allahu Akbar sampai mau azan. Tidur. Akhirnya bangun jam 7 enggak sholat subuh. Ini orang yang tertipu dengan ibadah namanya Ibu. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah digeber Ibu ya itu. Ini fitnah. Sekarang pertanyaannya Ibu, ketika jam 7 tersebut, ibu sholat subuh atau enggak sholat subuh? Harus sholat langsung Ibu ya, sholat pada saat itu. Istighfar, kesiangan ke sholat, tapi jangan disengaja. Nah itu orang yang tertipu Ibu. Mending Ibu sholat tahajudnya 2 rakaat dulu aja, 2 rakaat terus kemudian Ibu tidur. Nanti sudah azan bangun gitu. Itu Ibu ya. Daripada 11 rakaat sudah dekat-dekat azan, istirahat dulu. Misalkan waktunya tinggal 15 menit, lumayan 15 menit kan. Akhirnya bangun jam 7 kurang 15 menit. Gitu Ibu. Ini tertipu kitanya Ibu ya dengan perkara yang sunnah. Gitu Ibu ya. Kenapa enggak melekat apa yang kita baca Ibu? Pertama karena kita belum memahami apa yang kita baca. Tapi kalau kita sudah paham, setidaknya intinya, alhamdulillah ya Allah sudah menghidupkan saya kembali. Setelah tadi itu saya mati, roh saya kembali lagi, saya hidup kembali, kita lihat. Tapi saran saya Ibu ya, pertama tadi sebelum tidur kita wudu, kemudian baca doa. Kalau Ibu tidak mau kena sihir dan tidak akan kena sihir, pertama wudu, baca doa bismikallahumma amutu ahya, ahya wa amut, boleh dua-duanya. Kemudian Ibu baca Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, ayat kursi. Selesai Ibu. Ini paling lama dianya 5 menit Ibu. 5 menit paling lama ini teh. Paling lama 5 menit Ibu. Nah, kemudian Ibu tiup telapak tangan Ibu. Setelah ditiup, diusap ke seluruh badan yang kejangkau. Yang kejangkau aja Ibu. Udah selesai urusan. Kita meninggal insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, seperti bayi yang baru lahir. Gitu Ibu. Ketika kita bangun baca alhamdulillah ya Allah sudah menghidupkan saya kembali setelah tadi malam atau tadinya saya dimatikan. Begitu caranya Ibu. Pakai bahasa Indonesia yang penting ngeresap di sini. Ada yang pakai bahasa Sunda. Alhamdulillah ya Allah dipaparin Yuswa. Keren kan? Bahasa Inggris nama gitu, Bu. Nah, satu lagi ketinggalan tadi, Bu. Sebelum kita mata di perum gitu, Bu ya. Sebelum mata terpejam, dipejamkan. Ingat dulu Ibu, tadi pagi itu siapa yang kita zolimi? Dosa kita itu kemana tadinya? Istighfar.
Kalau kita belum pernah, coba nanti malam. Yakin saya mah Bu, pasti nangis. Yakin saya mah. Kalau nggak nangis, masih keras. Hati kita tuh keras. Seakan-akan kita nggak ada dosa. Pasti. Lihat. Kita bangun pagi, misalkan subuhnya ya kan kita bangun tuh. Kita ingat dari yang subuhnya, terus zuhur, asar, kita sholatnya terlambat apa tidak? Kata-kata kita ini sudah menyakiti saudara kita atau tidak? Kita minta maaf dulu ke Allah. Minta maaf, ya Allah ampuni saya ya Allah. Ini dosa kita. Nah begitu caranya orang selalu introspeksi Ibu. Sehingga ketika selalu seperti ini, insya Allah Bu aman. Kita meninggal juga sudah aman itu Bu. Aman itu. Itu. Nah ketika bangun, nah lupa lagi satu lagi Bu ya. Nah kita ini Bu, tangan kita usap dulu tangan kita ke wajah Ibu ya, ke wajah. Nah doanya tadi sudah Bu ya, alhamdulillah ya. Kita usap lagi. Begini caranya Bu ya. Nah, kita usap. Boleh. Mohon kalau bangun tidur nanti ya, kita udah ini baru cuci tangan. Gitu Ibu ya. Terima kasih. Kita lanjut sekarang. Gak ada yang gak punya dosa Ibu ya. Jadi pagi kalau udah bangun tidur itu harus ini. Kalau misalkan malam Ibu langsung tibra misalnya Ibu ya. Tibra itu apa? Tibra kan? Nyenyak Ibu ya. Namanya juga manusia. Mungkin sesekali. Lihat sahabat ini Bu, ada seorang sahabat dia nggak pernah ngaji. Sahabat kayak kita gini ya. Sholat sunnah juga enggak, tahajud juga enggak. Dia mah hanya puasa Ramadan dan sholat. Kenapa dia masuk surga kata Rasulullah? Karena setiap dia tidur itu dia selalu introspeksi. Ketika ada orang yang salah ke dia langsung pada saat itu, pada malam itu, ya Allah saya ampuni si fulan, saya ampuni dia. Kemudian dia minta maaf, dia istighfar. Nah kita selalu istighfar sambil tidur, enak kalau itu Bu, nyaman. Besoknya, nah insya Allah lebih baik lagi kitanya, gitu ya, insya Allah. Minta maaf, saya, gengsi, ya inilah. Dari sana setan itu apa Bu, masuk ke sana dia setan. Lihat Ibu ya, kita misalkan rajin ngaji, apalagi kalau kita minta maaf sama yang lebih muda, susah manusia gitu. Nah, tapi orang sebenarnya apa susahnya pada Ibu ya minta maaf. Ya mun introspeksi saja Ibu ya sendiri. Kita bayangin saja Ibu, kalau hubungan kita dengan manusia belum baik, repot nanti di akhiratnya Ibu. Repot. Seorang yang beragama yang baik itu, dia harus menjaga hubungannya dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Hubungannya dengan baik, ibadah. Kedua, orang yang beragama yang baik itu adalah orang yang menjaga hubungannya dengan manusia. Dengan cara apa? Zakat, sedekah, silaturahim. Itu kalau misalkan Ibu, hubungan kita dengan Allah baik, tapi hubungan dengan manusia belum baik. Masih belum. Maka sebelum kita meninggal, ya udah minta maaf dulu aja. Kita jangan nunggu nanti aja deh, kalau saya sebentar lagi, kalau saya sudah tua misal Ibu ya, nanti saja kan kita nggak tahu meninggalnya teh kapan. Memang Ibu dari zaman dulu ya, yang sudah berumur 40 sekian itu mah rada susah dianya Bu. Lihat zaman Rasulullah, siapa Abu Jahal Bu ya, karena dia sudah melekat dalam dirinya tuh udah berumur, udah susah nerima, apalagi yang nyampein ini anak muda misal. Tapi siapa anaknya Abu Lahab? Abu Jahal ya, siapa anaknya Abu Jahal? Siapa anaknya Abu Jahal? Ikrimah.
Ada, tapi saya lihat ya Ikrimah itu laki-laki, tapi diberikan kepada perempuan. Ada nama orang Ikrimah perempuan, padahal itu teh laki-laki. Ikrimah ya, Ikrimah. Nah, anaknya ini masuk Islam, nerima Islam, sedangkan bapaknya enggak. Khalid bin Walid masuk Islam. Anak-anak muda biasanya ibu, kalau yang sudah tua pada zaman dahulu susah nerima. Ya susah, gengsi, soalnya gengsi. Masa saya minta maaf di sini? Masa saya gini? Gitu. Nah, makanya ini sekarang ini kita ini Bu ya. Ya, mudah-mudahan sebelum kita meninggal kita bisa memaafkan orang lain. Orang lain kalau kita ada salah kita minta maaf ke orangnya. Ya. Jangan sampai Ibu kita kelihatannya di dunia ini mah bagus-bagus terus, bagus kelihatannya. Itu pandangan manusia, tapi pandangan Allah ternyata di akhirat. Nah, kita yang ada di sini bersaksi, oh ternyata begini. Saya kira dulu tuh begini, soalnya saya lihat dia rajin begini, rajin begitu. Oh dia tuh suka ini, suka itu, suka berbuat baik begini, begini. Itulah di akhirat nanti. Kita malu nanti Bu. Maka sebelum kita malu di akhirat, di sini dulu aja. Minta maaf. Terkadang mungkin kita di sini ya, ada yang saling belum memaafkan, tidak saling maafkan. Gak usah gengsi Bu. Gengsi ini yang mengantarkan kita nanti susah Ibu. Susah nanti gengsi. Udahlah salah-salah aja. Kalau malaikat mah tuh deh Bu nggak ada salah. Seakan-akan kita seperti malaikat. Jangan Ibu ya. Ini senior kita misal kalau udah salah minta maaf aja. Minta maaf. Jangan minta maaf dari hati misalkan Ibu. Ah saya udah minta maaf, orang nggak tahu. Kalau besok berbuat lagi itu manusiawi Bu. Hanya saja kalau kita tidak minta maaf jadi repot nantinya Ibu. Repot ya. Kenapa Ibu? Oke. Jam ada pertanyaan silahkan sedikit. Silahkan. Boleh. Saya melakukan puasa masih boleh tidak? Oke, betul ya. Bagus pertanyaannya ini. Ada yang nanti Idul Adha-nya hari Sabtu, ada yang hari Ahad ya Minggu. Pertama Ibu ya, ini harus supaya tidak ada terjadi apa yang dia makan ini, dia kan Muhammadiyah, dia kan NU, dia kan pemerintah, dia kan Persis, jangan. Pertama Ibu, Muhammadiyah itu menetapkan hari Sabtu. Hari Sabtu Idul Adha. Pemerintah menetapkan hari Ahad, hari Minggu. Ikut pemerintah beres. Ikut pemerintah. NU bilangnya hari Minggu. Jangan karena kita ini NU ikut NU, bukan. Jangan karena kita Muhammadiyah, oh saya mah Sabtu aja, saya Muhammadiyah. Pemerintah menetapkan, maka kita ikut pemerintah. Sebab hilal itu beda-beda Ibu. Sabtu puasa Ibu. Kalau kita yang hari Minggunya, kalau kita yang hari Minggunya Idul Adha silakan puasa sebelumnya. Kalau misalkan yang Idul Adha-nya Sabtu, jangan puasa Sabtu gitu Ibu ya. Iya. Betul. Nah, gitu Ibu ya, sekali lagi Muhammadiyah ini juga menetapkan dengan dalil-dalil yang ada di Al-Qur'an Ibu. Karena dia hisab. Nah, tidak tapi tetap kita harus mengikuti pemerintah saja. Dalilnya banyak. Rasulullah nyuruh kita untuk mengikuti pemerintah. Bukan kelompok Ibu ya, ikuti pemerintah. Silakan Ibu. Hari Kamis intinya 13, 14, kalau sudah selesai hari tasyrik baru boleh lagi. Oh. Mohon gak apa-apa Ibu ya. Mohon. Agus Ibu.
Ya mohon ya. Kalau misalkan udah di luar dari hari-hari yang diharamkan berpuasa, maka langsung saja berpuasa Kamisnya, Ibu ya. Nah, minggu depan Senin. Mohon Ibu ya. Atur mohon. Ada lagi silakan. Ini Pak Ustadz katanya kalau kita hari Sabtu kan kalau udah ada Lebaran Sudah ada. puasa haram katanya. Iya. Itu bagi yang puasa hari Sabtunya. Maka dia nggak boleh puasa hari Sabtu. Orang yang lebarannya hari Sabtu tidak boleh hari Sabtunya puasa, haram. Kita, misalnya kita Ibu, yang Idul Adhanya hari Minggu, maka Sabtu boleh puasa. Ini mah khusus yang hari rayanya hari Sabtu. Sama seperti ini, misal kita kan hari Minggu nih Idul Adha, kita nggak boleh puasa. Kita nggak boleh puasa hari Minggunya nggak boleh. Wajib kita makan soalnya itu Ibu. Nah gitu ya. Ini masalah perbedaan pendapat ini Bu ya. Jadi lebarannya hari Minggu. Oh iya. Iya. Ada lagi Ibu? Ya, silakan Ibu boleh. Iya. Itu sebenarnya untuk orang yang sudah biasa berpuasa. Untuk orang biasa berpuasa. Hari itu juga nggak apa-apa. Kalau nggak pakai pendamping juga nggak apa-apa. Ya, itu untuk orang yang biasa berpuasa saat itu. Ya, apalagi puasa Senin Kamis. Kamis misalkan jatuh pada saat itu puasa. Besoknya puasa lagi. Sudah azan Ibu ya. Terima kasih banyak. Nanti lagi ya Ibu Haji kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya sendiri. Silahkan kita doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.